Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pembangunan. Sebelum kita masuk ke dalam administrasi pembangunan, tentu kita harus ada kontrak kuliah yang harus kita jalani. Jadi ada namanya, yang pertama itu adalah presensi. Jadi presensi itu 15% dari kehadiran Bapak Ibu semua. Kemudian ada UAS itu 30%, UTS itu 25%, dan tugas 30%. Nah, saya sangat berharap Bapak Ibu semua biar dapat mengikutinya dengan baik. Saya mengucapkan selamat bergabung di kelas Administrasi Pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bahas tentang administrasi pembangunan ya. Nah, jadi administrasi pembangunan itu merupakan bagian dari administrasi negara atau administrasi publik. Jadi sebelum kita memahami apa itu administrasi pembangunan, tentu kita harus memahami apa itu administrasi dan apa itu pembangunan. Nah, jadi di sini administrasi pembangunan itu ada dua pengertian, ada namanya pengertian administrasi dan pengertian dari pembangunan itu sendiri. Administrasi terdiri dari dua pengertian, ada pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Nah, apa itu administrasi dalam artian sempit? Itu adalah catat mencatat, surat menyurat, kegiatan tata usaha lainnya. Sedangkan dalam artian luas itu adalah proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Itu adalah pengertian dalam artian sempit dan dalam artian luas. Nah, pada intinya administrasi itu berbicara tentang pelayanan, kemudian berbicara tentang ketatausahaan dan implementasi kebijakan. Jadi 3 yang harus saudara ketahui tentang administrasi ini, yaitu tentang pelayanan, berbicara tentang pelayanan, kemudian administrasi berbicara tentang ketatausahaan dan implementasi kebijakan. Apa itu pelayanan? Pelayanan itu adalah melayani kebutuhan orang lain, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, ketatausahaan seperti yang telah diungkapkan dalam pengertian sempit itu adalah catat mencatat, surat menyurat, dan kegiatan tata usaha lainnya seperti arsiparis, pengarsipan surat-surat, kemudian pendokumentasian, kemudian pencatatan dan lain sebagainya. Kemudian implementasi kebijakan. Apa yang dimaksud dengan kebijakan? Nah, kebijakan itu adalah tindakan yang dijadikan sebagai pedoman yang dituangkan dalam bentuk peraturan. Nah, itu adalah sebuah kebijakan, tindakan. Kebijakan itu adalah tindakan. Kemudian kenapa dikatakan administrasi itu sebagai implementasi kebijakan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan ini memiliki 5 tahapan kebijakan. Apa saja itu 5 tahapan kebijakan itu? Yang pertama itu adalah penyusunan agenda kebijakan. Kemudian formulasi kebijakan. Apa itu formulasi? Formulasi itu adalah perumusan kebijakan. Setelah dirumuskan, kemudian diadopsi kebijakan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya atau kebijakan-kebijakan dari yang lainnya. Kemudian baru implementasi kebijakan. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi kebijakan. Apa itu implementasi kebijakan? Itu adalah pelaksanaan dari, misalnya ada kebijakan tentang sistem zonasi. Bagaimana implementasi kebijakan dari sistem zonasi tersebut? Itu adalah implementasi kebijakan yang intinya berasal dari administrasi publik itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya, apa itu administrasi negara? Jadi, pertanyaan apa itu administrasi negara? Kalau kita udah tahu apa pengertian dari administrasi, kalau administrasi itu 3 yang perlu kita pahami. Kemudian di sini adalah pertanyaannya, apa itu administrasi negara? Administrasi negara itu adalah proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan. Jadi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, kemudian
kegiatan negara yang mencakup trias politika. Ada yang tahu apa itu trias politika? Ya, benar. Itu adalah eksekutif. Siapa eksekutif? Seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu ada termasuk kepada eksekutif. Nah, termasuk menteri-menteri itu adalah eksekutif. Kemudian legislatif. Siapa yang dijadikan sebagai legislatif di negara kita ini? Legislatif itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Nah, kemudian yudikatif. Nah, itu adalah trias politika yang harus Bapak, Ibu, dan Saudara ketahui. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian berbicara administrasi negara itu berbicara tentang manajemen dan organisasi. Yang di sini yang perlu ditekankan dari manajemen dan organisasi ini adalah birokrasi. Apa itu birokrasi? Birokrasi itu adalah organisasi yang memiliki rantai komando, seperti ada kepala dinas, kemudian ada bawah-bawahannya. Nah, itu adalah birokrasi. Jadi, yang perlu saudara ketahui dari administrasi negara itu proses yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan. Kegiatan negara yang mencakup trias politika, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian manajemen dan organisasi. Nah, kemudian di sini ada pada dasarnya administrasi negara itu terdiri dari dua. Ada administrasi pemerintahan dan administrasi perusahaan negara. Nah, administrasi pemerintahan ini ternyata terbagi dua. Ada administrasi sipil dan Nah, apa itu administrasi sipil? Administrasi sipil ini adalah aktivitas lembaga, departemen maupun non-departemen sampai tingkat kecamatan, lurah, dan desa. Itu adalah administrasi sipil. Nah, kemudian administrasi militer itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh fungsi kesatuan dan lingkungan angkatan bersenjata seperti TNI, Polri. Nah, itu adalah administrasi militer. Nah, kemudian tujuan pokoknya dari administrasi ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi inti dari administrasi pemerintahan itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian administrasi negara tadi seperti yang telah dijelaskan bahwa administrasi negara itu terbagi dua, ada administrasi perusahaan negara. Apa itu administrasi perusahaan negara? Itu adalah pelayanan. Kemudian administrasi perusahaan negara itu adalah pelayanan masyarakat dan keuntungan. Jadi seperti kayak BUMN, BUMD itu adalah administrasi perusahaan negara. Seperti PDAM, kemudian Bank BRI dan lain sebagainya. Itu adalah namanya adalah perusahaan negara. Nah, kemudian pembangunan. Apa yang dimaksud dengan pembangunan? Pembangunan itu adalah perubahan. Apa yang berubah? Berubah itu adalah keseluruhan sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, serta kebudayaan. Yang kedua, pengertian pembangunan itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ini adalah kemampuan suatu negara untuk selalu berkembang, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bagaimana secara kuantitatif? Itu sistematis, kemudian terencana, terstruktur, dan jelas. Kemudian kualitatif itu adalah menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya. Kemudian pengertian pembangunan yang ketiga itu adalah rangkaian usaha. Kemudian rencana yang terstruktur rapi dan cita-cita perjuangan negara atau bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu adalah perubahan dan pertumbuhan yang dilakukan merupakan rangkaian usaha yang terancana dan struktur rapi untuk meraih cita-cita perjuangan negara atau bangsa. Kemudian juga ada menurut Sumijata, itu pembangunan itu adalah serangkaian usaha yang usaha perubahan dan pertumbuhan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara
dan pemerintahan menuju modernitas dan dalam rangka pembinaan bangsa. Nah, kemudian yang ada ide pokok dari administrasi pembangunan. Jadi administrasi pembangunan itu yang ide pokoknya itu adalah proses. Nah, adanya suatu proses. Jadi ada proses, yaitu usaha yang dilakukan secara terus-menerus, yang dilakukan oleh administrator. Siapa administrator di sini adalah pemerintah dan negara. Kemudian ada masyarakat, dan modernitas itu adalah perubahan yang ke arah yang lebih baik. Gunanya itu adalah untuk mencapai modernitas, perubahan yang ke arah yang lebih baik. Nah, modernitas ini adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan rasional, yang terencana dan multidimensional. Gunanya adalah untuk membina bangsa. Nah, jadi ciri ruang lingkup dalam administrasi pembangunan itu seperti yang telah kita bahas tadi, ide pokoknya itu adalah adanya proses, kemudian administrator, adanya masyarakat, kemudian ada modernitas, kemudian ada terencana, multidimensional, kemudian gunanya adalah untuk membina negara. Selain ide pokok itu, kemudian ruang lingkup yang harus kita ketahui itu adalah ruang lingkup administrasi pembangunan. Jadi ada administrasi, dikatakan dengan administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Ya, jadi ruang lingkup administrasi pembangunan dalam satu semester ini akan kita bahas tentang administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi. Apa itu administrasi pembangunan? Jadi administrasi pembangunan itu adalah melihat bagaimana mencapai tujuan pembangunan. Nah, melihat bagaimana mencapai tujuan pembangunan, bagaimana kinerja administrator apakah tercipta sistem administrasi yang lebih baik sehingga dapat membawa atau melangkahkan serta kemudian menampakkan kaki negara ke tempat yang lebih baik. Nah, jadi apakah tercipta sistem administrasi yang lebih baik atau tidak? Nah, itu adalah administrasi. Jadi administrasi pembangunan ini adalah seluruh usaha untuk memperbaiki tata kehidupan bangsa dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, sedangkan pembangunan administrasi itu adalah suatu upaya untuk memperbaiki, membangun, meningkatkan kinerja administrasi negara berkembang ke arah yang lebih baik dan yang diinginkan. Jadi ini pembangunan administrasi ini merupakan suatu upaya untuk memperbaiki teknis, proses, dan sistem untuk meningkatkan kapasitas administrasi suatu negara yang sedang berkembang. Jadi pada intinya administrasi pembangunan itu terdiri dari dua ruang lingkup, administrasi pembangunan dan pembangunan administrasi, yang akan kita bahas setelah ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.